Halo, selamat malam. Oh iya, Mbak ini lagi ya. Halo, selamat Iya, iya, malam. iya, 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 iya. Iya, tadi malam Betul ya, lagi, kalau nggak Pak. salah ya. Wah, Ada apa Mbak naik udah. lagi Mbak? Oke. Lagi kerja Ya, kah? saya pernah mesti enggak, habis Hmm. baru selesai pulang kuliah, Pak. Oh, Oke, tadi terus malam Anda ya, saya ke-trigger naik ada apa tuh? nanya nih, Pak, nanya. Agak bingung nih, Nah, nanya, nanya. baik. Ah, Saya mau nanya. Oke, sebelumnya gini, Pak. Saya mau tahu dulu dari awalnya. Eh, hmm, itu cerita tentang Isa Al-Masih gitu. Tujuannya gitu, Isa Al-Masih kan sama tuh datang ke dunia dilahirkan. Itu tujuannya buat oh, apa gitu, Pak? Kenapa harus ada Isa Al-Masih turun gitu? Nah, tujuannya oh, apa, Pak? begitu. Ya, kalau kemarin kan saya jelasin tujuannya, itu nih turun tuh apa gunanya gitu kan. Nah, kalau masih Hmm. saya nggak tahu gitu. Jadi, Mbak ya, Nabi Isa alaihi salam itu diciptakan dari roh Allah dan kalimatullah ya, kalimat Allah atas kehendak Allah. Dia adalah anak yang suci, bukan anak haram seperti yang dituduhkan Yahudi, anak hasil zina bukan. Terus apa gunanya kelahiran seperti ini? Al-Quran menyebutkan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 91. Di situ dikatakan bahwa Nabi Isa ini dilahirkan tanpa ayah sebagai rahmat untuk seluruh alam gitu. Tanda rahmat gitu ya. Tanda rahmat, tanda sebagai Allah itu berkuasa gitu. Bisa. Nah, tujuannya apa ke muka bumi? Jelas dia meneriakkan seperti yang diteriakkan Nabi Musa. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menyembah Tuhan yang Esa. Itu tujuan Nabi Isa. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku menyuruh manusia untuk menyembah Tuhanmu dan Tuhanku. Kayak gitu. Itu tujuan dia ke muka bumi. Untuk apa? Untuk menyuruh menyembah Tuhan semesta alam yang mengutus dia. Gitu. Iya. Oh, berarti tujuannya yang dimaksud ini Isa Al-Masih ini datang untuk menyembah Tuhan, seperti itu menyembah Allah yang pencipta langit dan bumi, seperti itu tujuannya, Pak. Iya, betul, meneruskan ajaran para nabi, estafet para nabi, dia itu estafet dari nabi-nabi Yahudi untuk menyuruh menyembah Tuhan yang Esa. Karena apa, Bani Israel itu sering membangkang, ada nabinya aja Bani Israel di zaman Nabi Musa. Mereka udah berani bikin patung sapi betina. Gimana? Gitu. Ya, Makanya itu adalah estafet dari kenabian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel gitu. oke. Jadi poinnya berarti itu tujuannya untuk meluruskan seperti itu. Berarti Hmm. kalau dari secara agama pribadi saya ya hampir sama gitu loh, Pak. Terus saya mau tanya nih, tadi kan Bapak bilang kalimat Allah gitu kan, Hmm. kalimat. Nah, Hmm. berarti tuh kayak ini saya ada dapat ayat nih, sebentar saya cek Silakan, ayatnya. silakan. Apa pula? Kalian ini senang kali lihat saya susah ya. Minta yang bening dinaikin yang bening, saya yang susah. Kalau kalian suka-suka kalian nikmatin. Kalau saya hilang hafalan ya. Uh, uh, Tadi di surah ini takutnya salah baca nih ya, Pak Ustadz ya. Saya nggak tahu nih cara Anissa bacanya. Alimron. Anissa Alimron. Hmm. Kalau saya taunya tuh angka pertama tuh pasal dan ayat gitu. Hmm. 4 baru sama itu. Apa bacanya itu, Pak? Saya nggak tahu. Di Anissa ya ayat 4171. Kan kayak gitu. Satu, satu Betul nggak? surah An-Nisa
Surah Nisa apa lagi nih? Surah ayat 74. Ayat berapa? Ayat 74. Anisa 74. Ya. Karena itu hendaklah orang-orang menukar kehidupan dunia. Beda, Mbak. Coba lihat, Pak. Saya belum tahu. Bentar. Sebentar Bukan ya, Pak itu. ya. Anisa 171. Mungkin itu. Oh, coba Bapak lihat tuh. Saya tuh bingung, nah. Gini ya, Mbak ya. Saya kasih tahu nih. Saya ajarin Anda. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya. Saya bukakan dulu ayatnya. Nih. Oh iya, 71. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Kan gitu. Jadi kayak gini, Mbak. Di dalam bahasa Arab ini ya, di dalam bahasa Arab ini ada namanya mudhof. Mudhof itu apa? Atau yang biar mudahnya bahasanya bahasa Indonesia, sandaran, kata yang disandarkan gitu. Jadi kalimatullah ya, Allah itu bukan kalimat. Kenapa disematkan kalimatullah? Agar memuliakan. Namanya mudhof li tasyrik. Gitu, mudhof li tasyrik. Jadi kata yang disandarkan kepada Allah untuk memuliakan yang dimaksud. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalimatullah berarti itu adalah ciptaan dari Allah. Rohullah berarti itu adalah ciptaan dari Allah gitu. Bukan ciptaan setan, bukan ya. Gitu. Itu maksudnya. Nabi Isa itu bukan ciptaan setan, bukan ciptaan iblis, tapi ciptaan dari Allah. Terus juga kalau kita mengambil kosakata yang lain, Baitullah, rumah Allah. Allah bukan rumah. Tetapi kenapa disandarkan kepada Allah rumah tersebut? Agar memuliakan. Baitullah, rumah Allah. Allah bukan rumah, tetapi Baitullah itu dimuliakan karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya idhofah, mudhof li tasyrik. Ya, jadi bukan berarti bahwa Nabi Isa itu rohullah. Jadi Nabi Isa itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Ngaco. Ngaco gitu. Karena apa? Karena manusia ini semuanya dari roh Allah. Semuanya dari roh Allah. Ya, contoh ya Nabi Isa di dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 ya, 171 Nabi Isa dikatakan dari rohullah. Nabi Adam di Quran surah Shot ayat 72 langsung dari Allah juga rohnya. Terus kita seluruh manusia di dalam Quran surah As-Sajdah ayat ke-9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kan kayak gitu. Jadi setelah disempurnakan, aku tiupkan roh dari kami. Semua manusia rohnya juga dari Allah gitu. Jadi yang dimaksud rohullah itu adalah ciptaan Allah yang mana bukan ciptaan dari iblis maksudnya ya. Gitu. Oke, kalau yang saya tanggap nih Pak ya, maksudnya di sini tuh ada di situ katanya kalimatnya, rohnya, ya kan? Nah, jadi tuh kayak saya tuh menganggap tuh kayak gini Pak, kalimatnya gitu kan. Nah, maksudnya itu dari dirinya sendiri gitu loh, bahwa Al-Misa itu Al-Masih itu adalah kalimatnya Allah gitu. Maksudnya saya itu anggapnya itu bahwa ya Al-Masih itulah yang maksudnya Allah itu tadi, karena kan kalimatnya ya. Berarti dari diri dia sendiri seperti itu. Nggak mungkin kan dari orang lain. Kayak misalnya saya berbicara, ini kan yang saya katakan dari saya sendiri gitu. Nggak mungkin dari orang lain seperti itu. Nah, itu yang saya tanggap seperti itu. Jadi kalau yang pemahaman Anda seperti itu Mbak, kalau di dalam Al-Quran innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Dia tinggal berkata, berfirman, lalu jadi dan menjadi. Kan kayak gitu. Kalaunya pemahaman Anda bahwa dia berfirman, dia artinya dia sendiri, ya, maka banyak Tuhan sekarang. Langit pun jadi Tuhan sekarang. Bumi pun gara-gara Allah berfirman, ya, jadilah bumi. Jadilah bumi. Apakah bumi itu Allah? Bukan. Bukan. Kayak gitulah kalimatullah. Jadilah Nabi Isa. Bukan berarti Allah jadi Nabi Isa. Kenapa nih mbaknya? Kenapa nih ya? Sebentar Pak, saya itu masih ada lagi dapat ayat yang gimana itu ya? Sebentar. Dia itu membahas nih, ada mengatakan Tuhan itu 3. Nah, 3 itu yang dimaksud di sini apa gitu loh Pak? Nah, kalau saya maksudnya itu 3 yang di sini tuh, nah jelaskan dulu Pak, 3 maksudnya itu apa di sini? Jangan mengatakan Tuhan 3. Oh Nah, saya tuh nggak iya. paham nih, 3 nih. Apa nih Itu dari itu 3 itu konteks itu ini? itu pertanyaan pesanan dari siapa di ayat berapa? Di sama di Al-Quran An-Nisa 171. Di situ kan dikatakan wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Wala Dan taqulu janganlah salasa. Kan gitu. ya janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tipan roh darinya. Maka Baik, Mbak. berimanlah kepada. Nah, jadi Apa yang maksud saya dimaksud itu Tuhan itu 3? Ya karena Nasrani iya. dulu memahaminya seperti Anda Tritunggal. Ada anak Tuhan, ada roh Tuhan, ada Bapa Tuhan gitu. 3 dalam 1. Makanya ada di Al-Maidah, Quran surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Apa aja 3 dalam 1 itu? Pertama Allah, habis itu dengan Roh Kudus dan Tuhan anak yaitu Yesus. Itu kafir orang kayak gitu. Oke, terus di sini ada ayat lagi, Pak. Maha suci dia dari mempunyai anak. Itu maksudnya siapa anak di sini, Pak? Saya nggak tahu. Iya, Jadi karena saya mau bertanya. Karena tuduhannya Yesus atau Nabi Isa itu adalah anak Allah gitu, keluar langsung dari Allah. Emangnya Allah hamil? Kayak gitu. Dia nggak perlu anak gitu. Dia bukan makhluk masalahnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi gitu, Mbak. Oke. Paham. Paham kan bahwa Tuhan itu. Jadi ini intinya kayak gini aja Mbak ya. Anda baca Quran surah Maryam nanti ayat 30. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, dia memberi aku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Itu betul tuh. Betul. Yesus itu seorang nabi, di kitab Anda pun juga ada. Kan kayak gitu. Terus Yesus mengaku hamba atau utusan juga ada. Di dalam Matius 15 nih, saya bukakan sama Anda. Matius 15 Matius 11 ya. Nih Mbak. Matius 11 pula. Matius 12:15 rupanya. Nih. Yesus hamba Tuhan. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ya. Kayak gitu Mbak. Ya. Jadi Yesus itu tidak ada ngaku dirinya adalah Tuhan. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia adalah seorang nabi gitu. Jangan dilebih-lebihkan. Coba kita meletakkan Yesus itu sesuai dengan ala kadarnya gitu, sesuai dengan tempatnya, jangan dilebih-lebihkan gitu. Jadi seperti itu.
Oke. Ada lagi. Emangnya Eh, emangnya emangnya Mbak tertarik dengan Islam? enggak, saya tuh penasaran, saya tuh tanya, karena kan Penasaran? kan Baik, baik. waktu itu kan saya jelasin, tapi Hmm. saya nggak nanya tuh tentang yang Almasih itu gimana gitu. Hmm. Nah, jadi kalau saya lihat sama hampir sama aja gitu loh dari penjelasannya. Maksudnya itu ya berarti meluruskan gitu dari perjanjian Mbak, lama. Mbak, saya mau ngajak Anda berpikir dong. Kalau kita yang manusia ini kalau hanya makan nasi pantas kan? Iya, pantas. Kalau kita makan kotoran? Enggak. Enggak, baik. Kita yang manusia aja ada yang nggak pantas ya, Mbak ya? Iya, Apalagi bagi Tuhan, betul? benar. Jadi nggak pantas Tuhan itu jadi manusia kan? Kalau saya sih masih tetap yakin dengan Nah, kerendahan hati sih, Pak. Kerendahan hati itu memang nah, bisa dilakuin semua kan orang. gitu. Manusia aja ada yang nggak pantas kata Anda. Apalagi bagi Tuhan Anda juga sepakat. Artinya apa? Nggak pantas kan Tuhan itu jadi manusia. Kalau dari saya nggak Nah, mikir nggak pantas atau gimana, tapi saya lihat maksud dan tujuan kerendahan hati itu yang saya lihat gitu. bukan kerendahan hati. Yesus itu bawa pedang dia, bukan bawa damai. Enggak, itu kan udah saya jelasin waktu itu yang saya tahu kan hanya sebatas itu. Nah, gitu. Jadi nggak kalau Anda menyetujui nggak pantas Tuhan jadi manusia, nggak pantas Tuhan itu dikandung oleh manusia, nggak pantas Tuhan jadi bayi, kagak pantas pula Tuhan diseret-seret oleh ciptaannya, kagak pantas pula Tuhan mati kalah dengan ciptaannya. Saya juga mau tanya nih Pak. Hmm. Eh, itu kan saya mau tanya nih, orang zaman dulu bagaimanakah caranya dia itu untuk apa ya, menghapuskan dosanya gitu loh, minta ampun sama Tuhan, apakah dia hanya sebatas berdoa aja? Terus apa gunanya pengorbanan orang zaman dulu gitu loh, yang harus korban hewan? Nah, itu tujuannya untuk apa seperti itu? Dan terus di zaman sekarang itu tuh apa yang mestinya menggantikan gitu loh? Nah, Mbak, kalaunya orang zaman dulu, zamannya para nabi, korban bakaran hewan. Sampai Nah, sekarang Islam pun berkurban, hewan juga, nggak ada kurban tumbal manusia, nggak ada. Jadi ya maksud kalau kurban tumbal manusia itu ajaran iblis itu minta tumbal, Mbak. Makanya ya zaman dulu para nabi adalah menebus dosa katanya kan, penebus salah itu melalui pemotongan hewan. Di Islam juga diperintahkan fasholli li rabbika wanhar di dalam Quran surah Al-Kautsar ya. Maka sholat dan berkurbanlah gitu. Berkurbanlah. Jadi Mbak ya, masalah konsep penebusan dosa memakai darah manusia itu nggak pernah diajarkan oleh para nabi, nggak pernah gitu, nggak pernah. Lalu sekarang pakai apa? Tetap seperti yang diajarkan oleh para nabi, tetap memakai hewan gitu. Mau tunggu kayak Pak. gimana? Oke, tujuannya korban itu untuk apa? Loh, kalau kita berkurban, pertama kita menaati perintah Allah. Yang kedua, dagingnya bisa kita bagikan ke fakir miskin. Ayo, banyak kan manfaatnya. Oh, jadi maksudnya spesifik korbannya dari zaman dulu sampai sekarang itu maksudnya. Ya iya, membantu fakir miskin. Terus saya mau tanya nih Kak, tentang Hmm. korban yang itu. eh, Kalau di kitab Ibrahim dan ya tentang anaknya Ishak itu maksud tujuan korbannya apa di situ? Nah, itu kan perintah Allah juga. Makanya kan Islam juga diperintahkan untuk berkurban. Perintah Allah untuk Ibrahim. Ternyata Ibrahimnya ikhlas dan diganti dengan hewan. Disitulah asal mula kurban hewan gitu, Mbak. Oke, berarti Nggak ada eh, nggak ada setelah Abraham atau Ibrahim itu tiba-tiba diganti atau diubah jadi kurban tumbal manusia, nggak ada. Dan kok tiba-tiba jadi tumbal manusia itu dari mana?
Iya, ajaran minta tumbal itu Mbak, lebih baik Anda coba Anda bersemedi di goa-goa tuh ya. Bersemedi di goa-goa nanti pasti ada yang minta tumbal juga di situ. Ya nggak saya lah yang minta tumbal kayak gitu. Oke, gini ya Pak, Ya. saya mau jelasin juga nih sebelumnya. Hmm. Kata Bapak nih tumbal manusia segala macam nih. Saya jelasin ya. Manusia dulunya tuh suci ya, belum pernah jatuh ke dalam dosa. Benar kan? Hmm. Terus manusia itu akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sudah kan Pak? Manusia Nah, pertama yang Anda maksud. iya, jatuh ke Lalu dalam dosa. Bapak tahu dosa itu apa? Upahnya maut kan Pak? Kematian terus kan? Nah, kalau misalnya ya kan, eh pastinya kalau kita untuk untuk menghapus dosa kita, pasti ada yang dikorbankan. Kayak gitulah Pak. Makanya kenapa di perjanjian lama itu hewan yang dikorbankan, dan itu pun hewan yang tak bercela, terus yang sulung gitu kan, terus jantan juga seperti itu. Ya itu kan? doktrin Anda Mbak, doktrin Kristen. Padahal di situ manusia pertama sudah diampuni karena bertobat. Iya Pak, maksudnya tuh kayak gini Pak. Gini Nah, loh. bentar-bentar Gini loh saya ya. jelaskan dulu sama Anda. Jadi manusia pertama itu di kitab Anda sudah diampuni karena bertobat. Nggak ada lagi dosa yang diwariskan. Yang dikutuk itu tanah dengan ular. Jadi kalaunya Tuhan turun ke muka bumi mau menebus apa? Kutukan tanah dan ular gitu. Karena apa? Adam yang pertama itu sudah bertobat, dia tidak ada mewariskan dosa, nggak ada. Nggak ada. Gini loh Pak ya. Oke, yang dikutuk itu tanah dan ular. Itulah menurut Bapak ya. Ya oke lah, itu Bukan yang menurut dikasih saya tahu. kitab Anda. Aduh. Dari Al-Qur'annya gitu kan. Nah, sekarang saya tanya. Nah, di situ kan upah dosa itu kan maut ya, kematian ya. Sekalipun dia itu benar sudah diampuni pun, tapi kan harus ada yang dikorbankan gitu loh. Maksudnya gini loh Pak, maut Ba- loh, kematian kan. Baca Nah, dulu jadi tuh ya. Bukan menurut gimana saya. sih? Bukan menurut saya. Kejadian 3 nomor 14. Ya. Yang dikutuk itu bukan Nabi Adam yang menurunkan dosa waris, tapi tanah dan ular kata saya. Nih, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Nah, kan kayak gitu. Ah, jadi yang dikutuk di sini bukan Nabi Adam. Nabi Adam tidak berdosa, dia tobat. Nggak ada dosa Nabi Adam. Kalian tuduh Nabi Adam menurunkan dosa waris. Hoak minta ampun. Hoak minta ampun. Kau yang ngutang, kau yang bayar. Jangan orang yang disuruh bayar ya. Nah, gitu. Kalau kau ngutang, ya kau yang bayar. Jangan orang yang kau suruh bayar. Oke, gimana ya cara definisinya ya untuk ngejelasin? Kalau ya ini ya bentar ya Pak ya. Saya dari konteks saya nih ya. Nah, karena saya tahu nih kalau dosa itu adalah dosa itu adalah maut, ya kan? Nah, di situ kan dibilang bahwa Adam itu minta ampun gitu kan. Tapi dia itu sudah melakukan dosa gitu loh, Pak. Ya kan, dia tuh sudah melakukan dosa gitu. Arti dengan melakukan dosa sekalipun dia minta ampun, pertanyaan di sini, di situ apakah Adam bisa kembali lagi ke Taman Eden? Kalau di perjanjian lama itu nggak bisa lagi. Tuhan mengampuni, tapi dia tidak bisa lagi kembali ke Taman Eden yang kudus itulah, yang suci itu, ya kan? Dia tidak bisa lagi kembali ke situ gitu. Akhirnya dia hidup di bumi seperti itu kan? Nah, itu yang saya mengerti gitu. Jadi sekalipun dia sudah bertobat Itu doktrin Anda, Mbak. Doktrin Anda itu. Bukan ajaran dari kitab Anda, tapi doktrin gereja Anda yang kayak gitu. Saya udah tekankan kepada Anda kemarin. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak pernah bawa Kristen. Dan Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Kristen gitu. Itu doktrin Anda yang Anda bawa. Lepas dulu doktrin gereja Anda. Buang netral, normal dulu gitu. Lalu pelajari apa yang dikatakan Yesus.
Ah, Gini loh Pak ya, gini, bukan soal doktrin. Saya memang baca kok di kejadian itu mereka tuh tidak bisa kembali lagi ke Taman Eden gitu loh. hmm. Nah, disitulah akhirnya mereka tuh susah payah untuk memenuhi kehidupannya seperti itu. Kalau memang mereka itu tadinya itu tidak berdosa, pasti mereka tidak akan sesusah itu gitu kan. Dan di situ dikasih tahu bahwa perempuan itu akan kesakitan melahirkan. Nah, dari itu saya baca loh di kejadian itu. Saya tunjukkan kayaknya nih. Nah, Nah, dari situlah saya tuh ngerti gitu kan. Oh, manusia itu udah jatuh dalam dosa sekalipun Tuhan mengampuni, tapi diri dia itu masih ada dosa gitu loh. Nah, bagaimanakah Baik, caranya dia itu kalau bisa kalau lebih kalau dekat lagi saya sama mau tanya, Tuhan? Mbak, kalau dosa upahnya adalah maut, ya Iya. berarti anak yang baru lahir itu berdosa juga. Iya, berdosa, Pak. Baik, kalau dia mati masuk neraka gitu karena dosanya. Nah, nah itu saya pernah Ah, dikasih tahu tuh kan, kayak bagaimana gimana jika tuh? dia tuh mati gitu kan. Nah, ketika dia Ngeri, ketika masalahnya dia ngeri mati, kali, Mbak. Ya, di Kristen ini baru lahir aja udah menanggung dosa. Ini apa ajaran apa? Baru lahir langsung mewarisi dosa. Aduh. ya makanya saya Aduh, 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 jelasin aduh, dulu aduh, aduh. Pak, belum saya jelasin. Saya tuh lihat firman Tuhan di mana lah gitu ya. Saya tuh nggak catat sih, cuman saya tuh ingat apa yang saya dikatakan, ingat saya pernah baca gitu. Nah, itu pendeta yang menjelaskan dengan ayat di situ tuh memang kita itu nggak dikasih tahu spesifiknya itu bahwa kalau bayi yang melahirkan itu tuh berdosa seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan itu dari orang tuanya gitu loh. Karena dia masih bayi kan. Jadi orang tuanya lah, dari orang tuanya tuh bagaimana seperti itu. Karena dia belum mengerti. Jadi kembali ke orang tuanya. Dari situlah dilihat gitu loh, Pak. Nah, kalau misalnya sudah dia tahu Tuhan, sudah tahu kebenaran gitu kan. Nah, pastinya dia akan belajar. Dan satu hal juga saya tuh dikasih pemikiran kayak gini, Pak. Anak kecil aja bisa belajar bohong loh. Dari mana coba? Sedangkan orang tua Puyeng. nggak pernah ngajarin anak kecil untuk berbohong. Nah, berbohong itu kan dosa juga tuh ya. Nah, itu saya dikasih kayak gitu. Masa Mbak gini, heran saya. Iya, Anak benar, kecil Pak. baru lahir, uwe. Belum bisa ngapa-ngapain dia udah berdosa. Apa ini? Bisa, Pak. Sebenarnya tuh Astagfirullah. Ya kalau tapi di Islam tergantung. Mbak kayak gini ya di tempat kami. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya setiap anak yang lahir itu suci tanpa dosa. Oke, kalau dari saya itu kembali lagi ke maksudnya yang saya tahu itu kembali ke orang tuanya. Si orang tuanya ini ya, Pak, orang tuanya karena dia masih bayi gitu. Itu konteks yang saya paham dari ayat tersebut yang dijelaskan pendeta. Nah, terus saya juga dikasih misalnya tuh anak umur 2 tahun, 3 tahun yang sudah bisa berbicara gitu kan. Nah, itu sudah bisa belajar bohong, sedangkan orang tuanya tidak pernah mengajarkan bohong. Dari mana itu bohongnya? Kalau memang jati diri manusia ini memang awalnya itu berdosa, seperti itu. Nah, itu maksudnya Heran. pertanyaannya saya, Pak. Ada kan Bapak pasti ketemu anak yang berbohong, apalagi sudah Sekarang bisa berbicara. gimana pertanyaan Nah, saya itu, tuh? nah, Yang baru nah lahir gitu lalu tuh. mati, yang baru lahir lalu mati, apakah dia masuk neraka karena berdosa? Kenapa, Pak? Yang baru lahir dari kandungan ibunya, kan dia lahir lalu bayinya mati langsung gitu. Itu kan Saya, sudah mewarisi dosa dia. Apakah dia mati masuk neraka itu? enggak, kan tadi saya bilang kembali lagi ke Ah, orang tuanya, bagaimana orang tuanya tadi, gitu loh. apa Kehidupan orang hubungannya? tuanya. Apa hubungannya dengan orang tuanya? Ya, Yang saya ya kalau pertanyakan itu bayi yang lahir tadi, yang sudah mewarisi dosa tadi, nasibnya kayak gimana di neraka atau di surga dia? Nggak ada lagi urusan dengan orang tuanya. oke. Bayinya yang tak saya tanyakan. Ya, itu ada dua kemungkinan, Pak. Antara dia bisa masuk surga ataupun neraka. Antara kemungkinan dua. Tapi di situ dijelaskan ke orang tuanya. Bagaimana orang tuanya seperti itu, ya kan? Terus Apa hubungannya hal dengan orang seperti itu juga, tua? Bentar. Gak ngerti saya apa hubungannya dengan orang tua, yang saya tanyakan bayinya. ya udah, ya saya jawab nih ya, simpelnya udah antara kemungkinan dia masuk surga atau neraka. Karena itu urusannya sama Tuhan gitu. Tapi diajarkan bahwa manusia itu memang berdosa gitu.
Nah, antara kemungkinan dua ini, karena yang tugas menghakimi itu cuma Tuhan. Gitu loh, Pak. Ya. Waduh, agama mungkin teman-teman. Ya karena saya nggak bisa Kenapa ngasih ini tahu gitu loh, agama kok mungkin jelasnya masuk mungkin ya? kemana. Saya tuh nggak tahu Aduh, 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 jelasnya aduh, aduh, masuk aduh. kemana, gitu loh Pak. Main Saya nggak main teb tahu, saya nggak main tahu. Dengan tebak-tebakan kalau kayak gitu, Mbak. nggak, aduh kalau Agama saya mungkin itu main tebak-tebakan jadinya. Ada, Oke, kalau saya ada. cari dulu ayatnya Pak ya. Tapi waktu itu saya dijelaskan ya kan, kalau manusia ini dasarnya berdosa. Bagaimana jika kalau punya anak bayi yang meninggal gitu. Pertama saya cuma ingat di situ bahwa orang tuanya yang bagaimana, apakah orang tuanya ketika dalam mengandung apa segala macam itu apa ya, berdoa untuk anaknya atau tidak. Iya, Nah, kayak gimana saya itu? juga nggak bisa Coba pastikan. tunjukkan sama saya aturan yang jelas gitu loh. Oke, tapi saya lupa ya Pak, sebentar ya. Tapi saya Hmm. ingat kok, memang dikasih tahu seperti itu. Terus dari situ kayak oke, saya mengerti. Tapi saya kayak kurang yakin kan, kok bisa gitu kan. Nah, baru saya dikasih nih satu permasalahan. Contohnya di anak kecil yang sudah berbicara. Ada beberapa anak kecil yang sudah bisa berbohong gitu. Sedangkan orang tua itu nggak pernah mengajari untuk berbohong seperti itu. Nah itu bagaimana gitu? Dari mana dia tahu? Nah Enggak itu saya ini, juga Mbak, bingung. enggak masuk. Yang saya pertanyakan Ya itu maksudnya bayinya. Bayinya. ya itu satu Pak. Terus bagaimana dengan anak kecil? Itu jadi pertanyaan juga. Anak kecil yang sudah bisa berbicara di umur 2 tahun, 3 tahun misalnya gitu. Hmm. Terus dia berbohong. Nah, itu bagaimana jawabannya? Sedangkan orang tua itu tidak pernah mengajarkan untuk dia berbohong. Dari situ juga diambil salah satunya, gitu kan. Nah, Aduh. Iya, iya, itu iya, Pak, puyeng. dikasih tahu dulu. Sebentar. Saya cek dulu. Kalau kayak gitu saya tanya yang lain aja dah teman-teman ya, nggak usah ke situ. Boleh saya nanya yang lain, Mbak? Biar ngepres gitu otak Anda. Seketika 18 yang lalu. Itu jadikan PR aja ya. Jadikan PR kalau mau. Nanti Anda datang Oke, lagi gitu. silakan tunjukkan sama saya datanya. Lambat nyari datanya. Tapi saya mau nanya satu hal, boleh? Oke, boleh. Menurut Anda bumi itu bulat atau datar? Kalau dari sains itu dibilang datar. Enggak datar, maksudnya bulat bulat pepat gitu. Bulat. Tapi kenapa di kitab Anda datar? Datar. Gimana? Ya iya di kitab Anda datar. Gimana itu, Pak? Coba buka Wahyu 7 nomor 1. Saya mau tanya, di mana itu ujung bumi mana? Sudut bumi itu di mana gitu loh. Aduh. Sebentar, di mana tadi? Nih, Wahyu 7 nomor 1. Wahyu 7. Nih ya, Wahyu 7 nomor 1. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Apa ini? Bumi kotak kah atau kayak gimana bumi ini? Kotak ini, bentuk bumi kotak rupanya ya. Dan mereka menahan keempat mata angin bumi. Keempat angin bumi. Iya. Ini di mana sudut bumi itu di mana? Apakah bumi itu datar, kotak atau kayak gimana di kitab Anda ini? Itu kan ada dibilang 4 mata angin ya. Ya udah, utara, timur, selatan, barat. Kan gitu, Pak. Cara Iya. membuat pahamnya. Ya kan? Ya, keempat mata angin pada keempat penjuru bumi. Sudutnya di mana emang? Sudutnya? Ya sudutnya dimaksud mata angin itu mungkin, Pak. Di mana? Kalau saya anggapnya gitu, nggak pusing. Di mana? Mata anginnya dimaksud. Iya, di mana? Nggak tahu saya, Pak, itu di mana. Saya belum Makanya tanya sama aneh kitab Anda ini loh. Nih ya. Sebenarnya itu gak aneh kalau memang Nih. orang yang bisa menjelaskan, Pak. Coba lihat nih. Daniel 4 nomor 11.
Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Mana ujung bumi mana sih? Apa ini? Ada sebuah pohon di tengah bumi. Ya, kata kitab Anda, di tengah bumi menjulang sampai ke langit itu pohon. Semua manusia dapat melihat sampai ke ujung bumi. Ini apa, bumi datar, bumi kotak, atau kayak gimana? Ada bingung saya jadinya. Kalau itu ya Pak, saya jujur saya nggak tahu. Karena saya belum tahu tentang itu ya, tentang bumi gitu. Saya masih fokus tentang keselamatannya diajarkan gitu. Itu bisa dijelaskan kalau sama orang yang memang sudah benar-benar paham akan itu gitu, Pak. Ya udah, saya nggak bawa Anda ke situ. Kalau untuk masalah keselamatannya, ya cari yang jelas aja. Gini aja, Mbak. Ya, saya pesan saya kalau Anda mengikuti Yesus, di mana Yesus menjanjikan keselamatan untuk Kristen. Aku menjamin Kristen masuk surga. Mana kata Yesus? Silakan Anda cari. Kan Tuhan Yesus bilang kan, akulah keselamatan itu kan. Dia yang pokoknya ada ayat katanya, siapa yang percaya kepadaku, ia akan percaya kepada Bapa, seperti itu kan. Nah, yang dimaksud Bapa itu kan apa ya? Di situ diajarkan kalau Bapa itu tuh memang benar-benar ada di surga kan. Saya bilang tadi kalau Tuhan Yesus itu tidak mau mengakui dirinya sebagai yang wah gitu kan. Nah, Lah, jadi Mbak, kayak gini yang saya maksud. dan Ada dan nggak ada spesifik? juga Spesifik yang saya minta kepada Anda. Spesifik bahwa ya Yesus menjamin Kristen untuk masuk surga. enggak Pak, enggak Kristen Pak, semua orang bagi yang percaya, Tuhan bilang bagi yang percaya kepadanya, bukan Kristen aja. Bapak kalau mau percaya pun bisa masuk surga, dari keselamatan. Semua nggak ada jaminan dari Yesus rupanya. Loh, justru jaminannya itu ada Pak, keselamatan. Gimana dia mau menyelamatkan kita, Mbak? Diri dia sendiri aja nggak selamat. Dia Gimana selamat. sih? Anda ini mikirnya kayak gimana? Gimana dia mau menyelamatkan kita? Ya, sedangkan dia menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa loh. Nah kan, nah pertanyaannya saya Pak, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya tuh yang dari segi mana dulu? Dia ditangkap tentara Romawi, lalu Nah sampai kan dipaku di tiang salib. Nah, kan sebelum di situ aja dia sudah menjelaskan kan, Pak. Dia udah menjelaskan bahwa nanti akan ada ya kan orang yang tertangkap, akan mati di kayu salib Di dan mana itu, bangkit siapa yang lagi. menjelaskan kayak gitu? Ya, tapi dia bangkit lagi loh, Pak. Bukan berarti dia itu nggak bisa menghelak diri Bukan dia. masalah bangkit laginya, nanti urusan bangkit lagi. Waktu dia ditangkap tentara Romawi sampai disalib, dia selamat nggak? Tidak, dia disalib Ya kan? udah, juru selamat yang nggak selamat itu. Loh, yang konteks selamat Makanya saya bilang dia mau menyelamatkan dirinya aja nggak mampu dia. Mau menyelamatkan kita. Tahayul. Ya, karena kita melihatnya sedangkan dia mau menyelamatkan kita, dianya nggak bisa selamatkan diri. Seperti itu ya, Pak. Kalau kayak gitu, dia nggak bisa menyelamatkan kita. Kan tadi upah dosa adalah maut. Harus ada yang dikorbankan, gitu loh, Pak. Aduh, iya. Ya. Itu sih. Aduh, ini orang Ada bohong. lagi, Mbak. Saya nggak bantah dah ya. Semoga Anda mau berpikir aja gitu. Sebenarnya gini aja sih Pak ya, karena saya memang saya jujur saya kurang paham. Kan saya tadi naik ke sini mau nanya aja. Gitu. Tiba-tiba Bapak nanya tentang dari saya. Ya dari saya itu saya cuma bisa memberikan apa yang saya tahu. Ya, gitu sekarang loh. apa pertanyaan Anda? Tadi Ya, kan Anda tadi sudah bertanya juga tentang Nabi Isa. Terus apa lagi? Mau nanya apa lagi? Nah, tentang itu aja yang mau saya tanya, Pak, gitu. Nah, tiba-tiba Bapak tanya soal yang tentang lain yang baik segala macam ya, itu saya belum mendalamin. Saya itu bukan anak teologi gitu loh. Saya cuma bertanya yang saya tuh penasaran gitu. Dan buat juga teman-teman yang di bawah ini. Saya tuh bukan mengarang, saya tuh tahu. Bayangin aja kalian tahu, kalian ingat, kalian simpan di pikiran kalian. Cuman kita tuh nggak semua ayat yang itu kita hafal, kita ingat gitu loh.
Aduh. Aduh, macet. Udah, ada lagi? Nggak ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada lagi, saya naikin saya Kristen yang lain pula gitu, Mbak. Biar berdiskusi, lanjut diskusinya. Eh, Karena Oke, ada apa juga tadi yang Pak? antri di Jajan bawah. jelek. Iya, ada Oke, lagi yang Anda mau ya udah itu tanyakan aja Pak yang karena saya. oh, ya kalau gitu, Eh, kalau Oke, gitu ya Mbak, nggak. ya gimana? Ya itu aja sih Pak yang saya tanya. Saya kan naik di sini cuman hanya karena nggak ngerti ya dari ayat itu ya gitu. Jadi kalau buat teman-teman Nasrani yang nonton di bawah gitu, saya itu naik bukan mau sok-sokan. Saya itu naik karena saya itu nggak tahu, makanya saya naik. Saya bertanya di sekeliling saya ini nggak ada daerah ustadz yang bisa saya tanya. Kalau ada online ya saya tinggal tanya Macet. ya kan. Terus bukan berarti saya juga itu nggak bisa apa ya, kayak kalau belum siap tuh jangan sok-sok naik gitu kan ya. Saya itu sebenarnya itu paham aja, cuman saya itu nggak pakai dalil kan katanya gitu, itulah. Oke Jadi kalau lah. mungkin saya ada salah paham di sini buat yang nonton yang Nasrani ini ya kan, ya saya juga saya itu ya mengakui lah saya itu nggak pintar banget kayak pendeta gitu. Ini disuruh Pak Edis naik. Ini siapa Pak Edis? Oke. Kalau gitu saya izin gantikan Mbaknya dengan Kristen yang kayak antri gitu. ya. Ya itu aja buat untuk. Oke. Oke, Yaudah, kalau thank gitu, you Mbak. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Selamat malam.